Selamat malam para pemirsa. Malam hari ini Talk Podcast MBC akan menghadirkan para pengurus sekami MBC dan para pengurus Misdinar. Ini pengalaman pertama dalam YouTube Komsos MBC yang akan menghadirkan cerita-cerita di malam minggu yang sangat menarik dan tentunya menggugah teman-teman adik-adik misioner sekami dimanapun Anda berada untuk boleh mendengarkan, menikmati dan menyaksikan podcast malam hari ini. Karena itu, saya di sini tidak sendirian, tentunya ada para pengurus sekami dan MBC, pengurus sekami dan pengurus Misdinar MBC Bajawa. Mari kita sambut para pengurus sekami dan Misdinar MBC. Saya undang ke tempatnya. Baik, selamat malam teman-teman semua. Selamat malam. Bagaimana, sehat? Sehat. Sukacita? Sukacita. Bahagia? Bahagia. Oke. Pemirsa sudah hadir bersama dengan saya. Ini pengurus Misdinar MBC dan ini pengurus sekami MBC. Tentunya pengalaman pertama ya teman-teman kita malam hari ini. Karena itu pada kesempatan yang pertama ini saya mempersilahkan kepada teman-teman untuk memperkenalkan diri supaya adik-adik kita yang ada di rumah tuh mereka bisa tahu siapa nama kakak-kakak mereka. Karena itu saya persilahkan kepada para pengurus sekami untuk boleh memperkenalkan diri. Silakan. Jadi baik, sebelum kita perkenalkan diri kita mau aja kita semua untuk yel-yel bersama-sama. Oke. Sekami siap. JPA mantap. Pendamping oke. Siap, mantap, oke. Halo teman-teman semua, kami pengurus kami Paroki MBC Bajawa bersama saya Natal, jabatannya sebagai Ketua Sekami Paroki MBC Bajawa periode 2024-2025. Dan saya Gisela Evana Angdasi sebagai Wakil Ketua Sekami MBC Bajawa periode 2024-2025. Oke, ini ada Natal dan ada Gisel, pengurus sekami MBC. Sekarang kita akan memperkenalkan ini para pelayan liturgi yang namanya adalah pengurus Misdinar MBC. Saya persilakan kepada adik berdua untuk memperkenalkan diri. Oke, baik, selamat malam untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sekarang saya ingin memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Maria Aprilia Yuliana Gide, biasa disapa Lia. Saya adalah Ketua Misdinar MBC periode 2024-2025 dan ini rekan saya. Jadi perkenalkan, nama saya Florida Gena. Saya di sini menjabat sebagai Wakil Ketua Misdinar periode 2024-2025. Oke, terima kasih teman-teman. Ini para pengurus sekami dan pengurus Misdinar MBC. Saya pastikan kita masih menikmati live ini supaya kita boleh berkenalan lebih lanjut tentang Misdinar dan juga tentang sekami MBC. Baik, saya sangat yakin bahwa teman-teman telah begitu setia untuk melayani gereja bersama dengan teman-teman sekami dan juga bersama dengan teman-teman Misdinar MBC. Pasti ada hal-hal yang menarik ketika bergabung sebagai sekami dan JPA dan juga bergabung sebagai Misdinar. Mungkin Natal bisa menyampaikan dari seluruh ziarah engkau punya hidup, apa saja hal yang menarik ketika engkau bergabung dalam sekami MBC? Oke, jadi baik, ketika saya bergabung di Sekami MBC, sebenarnya ada begitu banyak hal yang sangat luar biasa dan spektakuler. Dimulai dari kami mengadakan tablo, lalu kami ikut jumpa sekami di SOA, dan baru-baru ini hal yang benar-benar spesial adalah ketika kami melakukan pemilihan pengurus kami. Ini adalah pemilihan pertama, pemilihan perdana untuk pengurus kami Paroki MBC Bajawa. Dan yang paling unik dari cara proses pemilihan ini adalah ketika proses pemilihan kami itu serupa dengan proses pemilihan
capres dan cawapres. Wih, Jadi di mantap. tengah maraknya pemilu, anak kami juga punya pemilu. Wah. Jadi kami setiap paslon itu tetap menyediakan visi dan misi. Lalu kami juga ada debatnya di situ. Bahkan untuk pemilihannya pun kami menyediakan kertas suara yang akan dicoblos seperti pemilu pada umumnya. Jadi itu pengalaman yang benar-benar luar biasa bagi kami. Oke, terima kasih Nathan. Mungkin Gisel ada hal yang menarik ketika bergabung dengan Sekami MBC? Oke, baik. Hal menarik yang saya dapat adalah kami latihan menari, menyanyi, Dan juga doa bersama, ya begitu. Oke. Jadi Gisel ini lebih menariknya untuk dia ketika mengikuti kami ada hal yang untuk dirinya menambah sesuatu. Dia bisa menyanyi, dia bisa menari, dia bisa berdoa, kemudian pada akhirnya dia mampu untuk mewartakan kepada teman-teman. Baik, terima kasih. Sekarang kita ke kakak berdua ini, Ida dan Lia. Kamu sudah bertumbuh bersama di dalam Miss Dinar MBC. Tentunya ada hal-hal yang menarik. Kenapa harus melayani Tuhan dalam liturgi itu yang disebut dengan Miss Dinar MBC? Apakah ada hal yang menarik dari Miss Dinar? Tentu saja ada. Karena mengikuti Miss Dinar itu sangatlah enak ya. Miss Dinar itu tuh bukan hanya berdoa, dan berdoa. Miss Dinar itu tuh dia itu tuh seperti macam menyumbang uang itu, seperti membantu orang yang sedang kesusahan, seperti bencana yang baru-baru terjadi. Dan juga kami itu sering mengunjungi alma-alma yang ya Lalu menyumbang mereka sedikit rezeki dari kami anak-anak Miss Dinar yang sedang mengumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk mereka. Sekian, terima kasih. baik, Ida mungkin ada hal yang menarik. Hal yang menarik itu ketika di mana semua orang tuh tentunya tidak bisa naik ke altar. Sedangkan kami itu tuh bisa naik ke altar, bisa melayani romo, dan hal itu tuh tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Oke, baik. Terima kasih. Ada hal-hal yang sesuatu yang membanggakan bahwa dengan Sekami dan Miss Dinar kamu mendapatkan sesuatu. Bahwa dengan Sekami kamu bisa bergaul dengan teman-teman. Ada hal-hal kegiatan yang menarik bagi kamu dan bahwa di Miss Dinar itu kamu boleh melayani Tuhan di altar bersama dengan para imam yang juga mempersembahkan korban Ekaristi. Baik, kalau Kak Romo boleh tanya, kamu dua ini sudah berapa tahun ikut dalam Sekami ini? Kalau Natal sendiri sudah berapa tahun ikut di Sekami? Jujur kalau misalkan hitung total berapa tahunnya, kira-kira 9 tahunan, karena saya ikutnya tuh dari kecil, dari yang memang belum sekolah sampai dengan saat ini saya SMA kelas 2, sehingga berbagai perkembangan kami saya ikuti dari kecil, sehingga ya untuk durasi waktu berapa lamanya itu agak kurang diingat, karena saya mengikutinya ya bahagia saja, tidak perlu menghitung ya berapa tahun saya sudah ikut kami, yang penting saya ikutnya dengan bahagia. Kalau Gisel sudah berapa tahun? Kalau mungkin baru 2 tahun, karena saya ikutnya dari tablo kelas 6. Jadi saya ikutnya cuma 2 tahun. Sudah 2 tahun ya? Ya. Berarti tablo itu yang menarik engkau supaya ikut terlibat dalam Ya. Sekami. Luar biasa. Tablo itu teman-teman bisa mengikat siapa saja yang tidak terlibat dalam gereja, dia bisa dengan sukacita melayani gereja. Kalau Ida, Elias berapa tahun dalam kegiatan Miss Dinar? Kalau saya dari kelas 3 SD sampai kelas 1 SMA ini. Oke. Kalau Sama juga seperti dia, saya dari kelas 3 SD sampai kelas 3 SD. Bayangkan teman-teman, kelas 3 SD sampai dengan usia sekarang kelas 1 SMA begitu setia untuk melayani altar Tuhan. Kita tepuk tangan. Baik, ini kita sudah masuk kepada bagian yang inti sekali. Menanyakan tentang mereka punya motivasi sampai mereka terjadi pengurus. Kita bayangkan Gisel baru 2 tahun saja sudah menjadi wakil pengurus dari Sekami MBC. Lalu ini sudah dari kelas 3 SD, baru di kelas 1 SMA mau menjadi pengurus Miss Dinar MBC. Karena itu mungkin teman-teman bisa sharing 1-2 hal
berkaitan dengan kira-kira motivasi apa mau jadi pengurus Sekami MBC? Jadi baik, kalau dari saya pada awalnya ketika ikut kegiatan Sekami itu kan belum terorganisir, belum terbentuk dengan pasti, belum terarah dengan jelas. Jadi kami hanya ikut kegiatan seperti biasa, misalnya pengembangan bakat, menari menyanyi, lalu kadang-kadang juga ada doa dan renungan. Namun seiring berjalannya waktu bisa kita lihat bahwa suatu komunitas atau organisasi seperti Sekami itu harus bisa berjalan terarah, karena ini bukan komunitas main-main, ini komunitas gereja yang notabene-nya itu untuk pengembangan iman anak. Jadi benar-benar karena kita mau kedepannya lebih terarah, sehingga menurut saya ada bagusnya ada Sekami itu terorganisir dengan baik, ada pengurusnya, sehingga kedepannya itu kegiatan-kegiatannya itu bisa terprogram secara baik dan bisa dilaksanakan secara baik juga. Jadi itu yang memotivasi saya, dan sebagai ketua Sekami pertama di MBC itu gelar itu membuat saya tuh ingin menjadi ketua yang benar-benar bertanggung jawab terhadap Sekami itu sendiri. Itu motivasi dari saya. Baik, mulia sekali motivasinya, bahwa dengan seluruh rangkaian kegiatan, dengan adanya pengurus Sekami MBC, Natal memastikan kepada teman-teman Sekami MBC dan juga mungkin inspirasi bagi teman-teman di proki lain, bahwa dengan adanya pengurus itu seluruh kegiatan itu boleh berjalan di dalam realnya, di dalam indikator-indikator yang sesuai dengan 3 tugas Yesus: Nabi, Imam, dan Raja. Oke. Kalau berdua, kira-kira motivasi apa yang membuat teman-teman itu dari kelas 3 SD sampai sekarang sudah kelas 1 SMA, sebenarnya usia yang seperti ini sudah masuk masa pacaran, tapi mereka masih mau melayani gereja melalui Miss Dinar ini? Kira motivasinya apa untuk? Ya baik, motivasi saya ingin bercerita sedikit tentang jati diri saya. Dulu waktu saya masih SD, saya itu malas sekali orangnya untuk pergi ke gereja, karena adanya Miss Dina. Waktu itu pertama itu saya ikut legio pertama. Waktu itu saya ikut legio bersama teman saya. Namun teman saya itu mengajak saya terus ikut legio. Jadi legio itu tuh kebanyakan berlutut ya, Rom. Berdoa kan kebanyakan berlutut. Jadi berlutut. Jadi saya tuh emosi sekali, Rom, di saat waktu berlutut. Emosi sekali saya. Saya tuh selalu duduk, tapi mereka bilang harus berlutut, tapi saya tidak. Saya bilang, kenapa sih harus berlutut? Akhirnya mereka bilang, iya kita harus ikut tata cara. Sudah mereka berlutut, saya duduk, Romo. Kan lucu, Romo. Waktu hari Minggu kami kan legio begini. Habis itu saya lihat anak-anak ada seperti dengan suster begitu di setiap gereja begitu, mereka ada duduk-duduk begitu. Jadi saya datang, saya pura-pura kamar WC, saya datang dan saya melihat, mengamati. Waktu itu ada suster Venan, Romo. Suster Venan. Sekarang tahu suster Venan kemana? Intinya bahwa suster Venan sekarang sebenarnya. Jadi suster Venan. Jadi saya bertanya ke suster, mereka ini bikin apa? Suster bilang mereka ini adalah anak-anak dan putra altar yang baik. Jadi terus saya langsung bilang, suster saya mau ikut, karena saya tuh ikut legio tuh sama suster soalnya berlutut terus. Suster nasihat saya sedikit, jadi saya keluar sudah langsung ikut Miss Dinar. Dari situ saya berlatih Miss Dinar itu. Terus saya tuh dalam satu otak pikir bahwa Miss Dinar ini nih kayak macam gereja ini tanpa ada terkecuali, mereka tuh selalu ke gereja. Jadi saya ikut terus ke gereja. Jadi motivasi saya tuh ke gereja itu tuh baik ya untuk melayani Tuhan. Oke. Jadi awalnya malas ke gereja. Jadi panggilan menjadi Miss Dinar itu adalah motivasi supaya tetap ikut setia dalam liturgi gereja, ekaristi, dengan menjadi Miss Dinar. Luar biasa. Kalau teman, motivasinya? Motivasi saya tuh yang pertama tuh dari awal tuh saya itu tuh adalah anak yang dibilang itu tuh nakal. Padahal nakal. Terus? Dan kerjanya saya setiap hari tuh hanya pergi bermain bola. Jadi bola kaki atau bola voli? Bola kaki. Bola kaki. Jadi itu tuh membuat saya tuh menjadi termotivasi karena oleh kakak saya. Karena kakak saya tuh sering marah saya begini, setiap hari kok hanya pergi main bola. Jadi tuh saya harus sadar diri. Jadi saya tuh harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dengan mau mengikuti kegiatan Miss Dinar. Oke. Jadi ini menarik. Awalnya main bola kaki maksudnya,
Tetapi karena kakaknya marah karena setiap kali main bola, maka dia termotivasi untuk menjadi Miss Dinar. Oke, terima kasih. Kalau boleh minum silakan minum. Karena saya ini macam kerongkongan sudah kering, silakan nikmati dulu minuman yang ada. Silakan. Sudah. Baik, kita lanjut kepada bagian yang berikut. Ini berkaitan dengan visi misi dari Miss Dinar dan juga dari Sekami MBC. Kira-kira visi dan misi inilah yang membuat, seperti Natal katakan, dia berjalan dalam realnya. Kemudian Miss Dinar juga demikian dengan visi misi yang ada, yang tentunya ini racikan kedua pengurus ini supaya mereka boleh berjalan dalam real dan indikator-indikator yang jelas. Sehingga ketika teman-teman ini sudah keluar dari Miss Dinar ataupun dalam berjalan terus meskipun sudah usia dewasa, mereka tetap mengingat bahwa Miss Dinar itu menyenangkan dan Sekami itu juga menyenangkan. Karena itu saya persilakan kepada Gisel bisa menyampaikan apa sih visi dan misi dari Sekami yang menurut kamu dalam, kita tahu sebelum itu ada debat sebelum kamu dipilih menjadi pengurus Sekami, dan itu sangat seru sekali dengan calon yang luar biasa. Meskipun di tengah kita kesibukan dengan pemilihan capres, tapi kita sibuk dengan pemilihan pengurus Sekami. Kira-kira apa sih Pak, supaya teman-teman bisa tahu, teman-teman di Paroki MBC ini bisa tahu visi dan misi kamu dua untuk bawa Sekami ini mau kemana? Silakan Gisel. Baik, visi kami adalah mewujudkan serikat kepausan anak-anak dan misioner Paroki MBC Bajawa yang religius, terampil, dan kreatif dalam semangat iman Katolik. Misi kami ada 4. Yang pertama, menanam dan menumbuhkan iman anak-anak Sekami Paroki MBC Bajawa akan Yesus Kristus. Yang kedua, mendorong semangat anak-anak Sekami Paroki MBC Bajawa untuk terlibat aktif dalam kegiatan gerejani. Yang ketiga, meningkatkan hubungan yang positif di dalam maupun di luar Sekami. Yang keempat, menjadikan Sekami sebagai wadah untuk menolong sesama melalui doa, derma, kurban, dan kesaksian. Oke, itu visi dan misi. Kita tepuk tangan visi dan misi. Luar biasa sekali. Jadi ini teman-teman Sekami MBC dimanapun Anda berada, saya pastikan bahwa kita semua masih menyaksikan podcast malam hari ini melalui YouTube Komsos MBC. Ini dua teman kita ini akan membawa kita semua dalam realnya, bahwa ada visi dan misi, ada indikator-indikator yang akan mereka bawa selama 1 tahun ke depan. Terima kasih visi dan misinya. Lalu teman berdua, apakah ada visi dan misi dari Miss Dinar MBC? Baik, di sini visi misi kami berdua yaitu mewujudkan Miss Dinar yang setia, jujur, tangguh dalam melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Dan misinya mengembangkan iman Kristiani dan pengenalan akan Tuhan, mengembangkan jiwa sebagai iman Katolik yang jujur dan setia dalam melayani. Itu misi. Kita tepuk tangan. Luar biasa. Jadi teman-teman dimanapun Anda berada, khususnya yang ada di wilayah MBC, adik-adik yang mau lamar menjadi Miss Dinar, silakan terbuka kepada dua pengurus. Tentunya kamu pasti lihat mereka punya baca di malam hari ini. Dan juga yang mau ikut bergabung dalam Sekami, ayo teman-teman, kita ikut setia dalam Sekami ini bersama dengan Natal dan Gisel. Bisakah kita tepuk Sekami? Bisa. Tepuk salut saja. Tepuk salut untuk teman-teman yang sementara menyaksikan kita punya podcast. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, terima kasih. Kita lanjut yang berikut. Pasti dari visi dan misi itu ada turunannya, yakni dalam bentuk program-program. Nah, saya sangat yakin pasti kamu menggebu-gebu tentang ini. Teman-teman, pastikan kamu masih mendengar bahwa apa sih program-program dari Miss Dinar dan juga program-program dari Sekami. Tentunya program-program ini pasti menarik, yang tentunya akan membawa teman-teman untuk ikut juga dalam kegiatan Miss Dinar dan juga dalam kegiatan Sekami dan JPA Paroki MBC. Mari kita dengarkan bersama apa sih program-program dari kedua pengurus ini, Sekami dan Miss Dinar, supaya pada akhirnya kita bisa menikmati bersama-sama 1 tahun ke depan. Mungkin Natal bisa sampaikan program Sekami untuk 1 tahun ke depan. Oke, jadi yang pertama minta maaf bawa catatan karena program kedepannya ini banyak. Tapi sebelumnya saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua bahwa semua program yang akan saya sampaikan ini
akan tetap menjadi program dan rencana apabila kita tidak mampu melaksanakannya dengan baik. Oke. Jadi kita butuh kerja sama semua pihak. Oke, jadi untuk kedepannya secara umum kami ada rencana untuk kembali mengadakan tablo untuk Jumat Agung nanti. Karena memang tablo itu sangat asik dan seru karena kami sebagai anak-anak itu mampu memiliki peran dalam diri kami, bagaimana kami berlatih untuk mengambil bagian dari suatu drama, misalnya kan tablo itu sendiri. Jadi nanti ada yang jadi Yesus, jadi ada yang jadi orang Yahudi, itu kan seru sekali nanti di Jumat Agungnya. Lalu ada juga rencana-rencana kami. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan sedikit tentang SKAMI. Di SKAMI sendiri kami punya 3 sesi. Yang pertama itu terkait pewartaan, lalu ada pembinaan, dan juga kemasyarakatan. Masing-masing sesi sendiri itu punya tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Yang pertama di bidang pewartaan ada di bagian sosialisasi. Pokoknya bidang pewartaan ini bidang yang bagian untuk mewartakan hal-hal terkait misalkan pengembangan iman seperti itu. Misalkan persiapan untuk bahan renungan, lalu untuk berdoa, dan untuk petugas liturgi jika kami diminta untuk jadi tugas liturgi atau jalan salib dan sebagainya. Lalu ada bidang pembinaan dan pengembangan bakat. Jadi di sini untuk kegiatan rohaninya nanti ada latihan nyanyi, bisa latihan nyanyi bahasa Inggris juga. Kami juga harus jadi kami yang modern. Kita sekarang harus ya tren bahasa Inggris. Mix tuh. Ya perlu. Lalu ada latihan yel-yel juga. Karena yel-yel tuh untuk seru-seruan gitu, untuk semangat lah kalau misalkan ikut kegiatan kami. Lalu ada latihan gerak dan lagunya, sehingga kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan kami bisa menyanyi, menari dengan bahagia. Lalu untuk bagian di bidang pembinaan ini juga, jadi saya ingin mengklarifikasi kepada teman-teman semua bahwa kegiatan-kegiatan kami itu tidak hanya terfokus atau terpaku untuk datang ke gereja, kita duduk, doa, renungan setiap minggu. Tidak seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk pengembangan iman sendiri, kita terfokus pada 2 hal, yaitu jasmani dan rohani. Jadi untuk bagian rohaninya tentu saja dengan berdoa, baca kitab suci, membuat renungan, dan animasi-animasi lainnya. Namun kita juga perlu di bidang jasmani nih, misalnya dengan gerak dan lagu. Lalu rencananya ke depan akan diadakan perlombaan antar lingkungan, misalkan futsal, lalu nanti di ulang tahun gereja nanti bulan Oktober itu kami sudah membuat program bahwa akan ada perlombaan kami antar lingkungan. Misalkan yang TK itu mewarnai gambar Yesus, lalu yang SD melukis, yang SMP-nya bermazmur dan membaca kitab suci. Lomba-lomba seperti itu yang tentunya akan membangun semangat ada teman-teman semua. Lalu untuk di bidang olahraga juga kami akan mengadakan lomba-lomba, misalkan futsal antar lingkungan. Tetapi semuanya itu kembali lagi kepada apa yang dibutuhkan oleh teman-teman sekalian. Lalu untuk di bidang kemasyarakatan sendiri, kami rencananya akan pergi bersosialisasi ke lingkungan-lingkungan untuk secara langsung mengajak teman-teman semua bergabung dengan kami. Karena memang dewasa ini, di zaman ini, anak-anak tentunya sudah begitu banyak yang terpacu dengan media sosial, teknologi, sehingga tentu saja mereka merasa bahwa kegiatan-kegiatan seperti ini tuh mereka tuh malas untuk ikut. Jadi kami mau kembali mengajak teman-teman semua bahwa kami itu juga seru dan menyenangkan. Jadi seperti itu. Oi, luar biasa. Program-program luar biasa. Jadi teman-teman, kapan lagi saatnya sekarang kita bergabung di SKAMI MBC. Jadi ada hal-hal yang luar biasa yang akan dibuat oleh Natal bersama dengan Gisel sebagai ketua dan wakil dari SKAMI MBC. Jadi yang berikut kita mendengarkan program-program dari Miss Dinar MBC. Jadi tentunya tidak hanya kudus-kudus, pasti ada hal luar biasa yang akan mereka bawakan. Mari kita dengarkan. Silakan teman-teman bisa menyampaikan program dari Miss Dinar MBC. Oke, baik. Sekarang saya akan menjelaskan program kami. Program kami terdiri atas 4, yaitu 1. Mengikuti pertemuan dalam 1 bulan hanya 2 kali. 2. Dalam minggu pertemuan tersebut, kami akan meminta tolong ke FR atau Romo untuk meluangkan waktunya sedikit untuk memberikan kita sedikit ceramah keagamaan pada hari itu, Romo. Semacam renungan begitu? Ya, supaya mereka tidak bosan. Tidak bosan. 3. Kami memutuskan bahwa semua anak misioner wajib membayar iuran dalam 1 bulan sebesar 5.000.
Oke. Jadi iuran itu untuk keperluan Miss Dinar supaya kalau mau mengadakan retret atau rekoleksi bisa memakai uang itu. Oke. Jadi kami juga ada program terbaru Romo. Jadi kami ini, jadi bulan ini kan bulan prapaskah, jadi masa pertobatan. Jadi kami itu dikasih oleh pendamping kami satu orang itu celengan satu. Jadi celengan itu kami isi uang kami yang macam uang receh gitu, tidak dibilang uang receh juga. Kalau mau kasih lebih silakan. Nanti pas akhir bulan kami akan kumpul kembali uang itu dalam bentuk tabungan. Habis itu uang itu kami kumpul dan kami memberikan kepada orang-orang yang sedang membutuhkan. Ya, gitu. Luar biasa. Jadi tindakan altar itu bisa turun ke pasar, melayani Tuhan sambil menabung untuk membantu teman-teman yang susah, yang membutuhkan. Jadi itu program-program dari Miss Dinar. Kemudian teman-teman, Kakak Romo ada dengar ini, bahwa dalam kegiatan sekami itu ada gerak dan lagu. Lalu tadi Kakak Romo dengar ada program membuat renungan. Apakah Natal bisa berjanji kepada teman-teman, bisa tidak bagi waktu, mungkin dengan kita media yang ada ini, teman-teman itu dibagi waktu untuk menyiapkan renungan-renungan sehingga semacam ini mereka direkam kemudian dibuat renungan setiap minggu. Oke, jadi baik, terima kasih Romo untuk gerak dan lagu sendiri. Jadi saya mau kasih tahu kepada teman-teman semua, jangan lupa nonton video kami MBC dengan judul lagunya itu Jadi Berkat. Di Komsos di channel YouTube Komkom Official. Jadi di sana kalian bisa lihat sendiri bagaimana kami anak-anak kami MBC menari dengan begitu semangatnya dan dengan lagu yang begitu menarik, dan itu benar-benar seru. Lalu untuk renungan sendiri, jadi sekami itu kan tidak hanya perlu kita fokuskan pada jasmani dan rohaninya. Rohaninya itu kan termasuk bagaimana imannya bisa bertumbuh dan berkembang. Salah satunya adalah dengan renungan dan doa. Di sini ya, jika memang teman-teman membutuhkan adanya renungan setiap minggu, maka sudah pasti akan kami lakukan, karena itu apa yang dibutuhkan oleh teman-teman dan akan kami penuhi itu demi kebaikan kita semua bersama. Oke, terima kasih. Baik, sejauh pengalaman Kakak Romo selama 2 tahun di sini, baik di Miss Dinar maupun di sekami itu, keterlibatan teman-teman kita yang laki-laki itu kurang sekali dalam 2 wadah ini yang disiapkan oleh gereja, baik Miss Dinar maupun sekami. Kira-kira apa yang bisa menarik kami laki-laki ini untuk bisa ikut dalam Miss Dinar? Kalau Kak Romo bisa setiap hari Minggu di gereja MBC, kalau namanya ajudan itu paling laki-laki 2 atau 3 orang dan orang yang sama terus. Kira-kira apa yang bisa menarik kami laki-laki untuk bisa ikut dalam kegiatan Miss Dinar? Silakan. Oke, baik Romo. Jadi saya ingin bercerita sedikit ya tentang laki-laki. Laki-laki ini kan sudah meranjak dewasa. Jadi meranjak dewasa. Jadi mereka tuh otomatis malu Romo kalau mau ikut Miss Dinar, nanti kata teman-teman bilang bencong gitu. Mereka kebanyakan tuh gengsi dengan pacar. Ya kebanyakan begitu Romo, gengsinya tuh sama pacar. Kebanyakan mereka di rumah cuma bermain game, terlebih game online gitu, Free Fire seperti Mobile Legends, PUBG. Ya PUBG juga Romo. Jadi tuh kalau kita mau ajak mereka susah. Mereka palingan benar-benar kalau seandainya di Miss Dinar itu ada pacar, otomatis mereka tuh pasti ikut. Ikut Romo. Setelah itu Salah satu motivasi ya, apa? jadi kami juga tuh macam kayak bingung kenapa mereka tuh mau ikut. Jadi mereka tuh kebanyakan gengsi Romo. Jadi kami juga ada pikir untuk mengajak mereka tuh ikut Miss Dinar juga Romo. Caranya bagaimana supaya ajak laki-laki ini bisa ikut dalam kegiatan ini? Caranya tuh kami tuh macam ikut dari kami, bilangkan mereka mau mengadakan futsal. Mungkin dengan cara itu, mungkin mereka bisa mengikut dengan Miss Dinar juga. Mungkin Miss Dinar sama sekami gabung gitu kan. Miss Dinar sama sekami kan sama. Ya. Oh iya, benar. Miss Dinar dan sekami itu wadah yang orangnya bisa sama, tetapi dalam karya pelayanan mereka itu bisa beda. Kalau sekami itu lebih pada kegiatan pembinaan iman anak. Sementara kalau Miss Dinar itu lebih kepada kegiatan untuk pelayanan karya pastoral berkaitan dengan liturgi gereja. Karena itu saya kira sekami dan Miss Dinar ini bisa berpadu dalam kegiatan-kegiatan sama, itu bisa dipadu. Jadi teman-teman tidak usah ragu, tidak usah takut, tidak usah apapun semacam takut untuk ikut dalam kegiatan wadah ini, tetapi kita dilibatkan untuk
bersama-sama dengan para pengurus yang baru ini yang wajahnya ceria-ceria. Kemudian pada akhirnya boleh menarik kita semua untuk ikut dalam kegiatan ini. Kakak Romo dari tadi itu berusaha untuk mendengarkan yang ini. Kamu sudah sekian lama dalam sekami dan teman-teman ini dari kelas 3 SD sampai ke 1 SMA ini begitu setia dengan Miss Dinar. Lalu dalam kebersamaan itu pasti ada hal-hal yang membuat kamu merasa itu semacam hambatan atau itu semacam kegalauan dalam pelayanan kamu dalam Miss Dinar dan juga dalam pelayanan sebagai pengurus sekami dan juga sebagai anggota sekami. Kira-kira menurut Natal dan Giselle, apa hambatan ketika teman-teman itu jarang sekali mau ikut dalam kegiatan sekami? Mungkin dari segi programnya atau orang-orang yang ada di dalam, silakan. Oke, jadi kalau untuk hambatannya sendiri itu ya memang ketika anak-anak itu hanya sedikit yang terlibat untuk ikut sekami, itu sudah menjadi suatu hambatan yang besar. Karena kalau misalkan kita punya wadah sekami tapi orang-orangnya tidak ada, ya bagaimana kita bisa menjalankan program-program ke depannya. Dan yang paling penting itu adalah seperti masalah sebelumnya yang kita bahas itu adalah tentang laki-laki. Sangat susah mencari laki-laki. Bahkan untuk menghitung laki-laki di sekami saja sangat mudah untuk dihitung dengan jari. Jadi di sini melalui podcast ini saya mau ajak teman-teman semua yang laki-laki bahwa ini masa kita bertumbuh dan berkembang. Kita tidak ada salahnya untuk bermain atau kita menjelajahi dunia-dunia remaja, tetapi diharapkan agar kita bisa lebih berkembang dan bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik, khususnya pada iman kita. Saya mau ajak teman-teman semua lewat podcast ini, ayo gabung ke sekami. Bersama sekami kita bisa jalankan program-program kita yang sudah terencana. Dan kedepannya misalkan ini kita mau tablo nih, tentu perannya butuhnya banyak laki-laki. Karena apa? Yesus laki-laki. Prajurit itu kan banyak dan butuhnya laki-laki. Bahkan kalau mau dibilang ya, kali lalu waktu tablo itu perempuan harus menggantikan peran laki-laki. Jadi perempuan jadi prajurit. Itu memang sesuatu hal yang kita mungkin anggap sepele, tapi sebenarnya kalau misalkan teman-teman laki-laki mau bergabung, tentu saja tablonya akan jadi lebih menarik. Kan orang-orang pasti bilang, wih ada laki-laki yang berani, anak laki berani sekali jadi prajurit, keren nih dia jadi prajurit, gagai dia nih. Apalagi ganteng. Ya, nama ganteng, baru dia punya peran bagus, menjiwai sekali punya peran, itu kan pasti sangat bagus untuk tablo ke depannya. Lalu itu masalahnya, dan masalah berikutnya adalah ketika memang kami belum dilantik secara resmi, jadi program-program kami memang mungkin belum dijalankan. Tetapi kami butuh aspirasi dari suara dari teman-teman semua. Kedepannya kalau mau kegiatan sekami tuh mau sekami yang seperti apa, itu yang kami butuhkan di sini. Dan itu masih jadi hambatan karena sekami lebih pasif, maunya disuruh nanti kegiatannya tuh dari pengurus saja yang atur, kita tinggal ikut saja. Tetapi yang kami butuhkan di sini adalah bagaimana kita tidak melihat tentang jabatan atau status, tapi bagaimana kita semua kerjasama. Kita kedepannya butuh apa, ayo kita laksanakan bersama, seperti itu. Baik, terima kasih. Itu teman-teman laki-laki, kamu diundang dalam kebersamaan dalam satu wadah organisasi, yaitu Sekami MBC. Karena itu saya kira besok itu jam 3 sore itu kita ada casting bersama untuk tablo 2024. Karena itu butuh sekali teman-teman laki-laki untuk hadir dalam kebersamaan ini. Dan tadi Natal mengatakan bahwa butuh masukan, butuh saran. Saya kira kolom komentar itu adalah kesempatan untuk teman-teman bisa memberikan masukan apa saja untuk Sekami MBC, supaya perjalanan ke depan berdasarkan masukan-masukan itu Natal bersama dan Giselle akan melihat sebentar masukan-masukan dari teman-teman melalui kolom komentar di live chat YouTube Komsos MBC Bajawa. Untuk Ida dan Lia dari kelas 3 SD sampai dengan kelas 1 SMA, pasti banyak sekali dinamika dalam Miss Dinar MBC Bajawa. Dan Kakak Romo mau tanya, dari sekian tahun kamu ikut Miss Dinar ini, pasti ada hal yang menurut kamu galau dalam pelayanan itu. Galau, rasa risih atau bagaimana? Silakan bisa menyampaikan hambatan apa saja yang kamu alami selama dari kelas 3 SD sampai kelas 1 SMA yang menurut kamu sangat mengganggu dan membuat kamu biar saya keluar dari bisnis. Silakan. Baik. Jadi ini satu pelajaran yang penting dari
sharing yang ada dari pengurus Miss Dinar, bahwa apapun kegalauan kita dalam kebersamaan baik Miss Dinar maupun di MBC, pastikan bahwa kita baik Miss Dinar maupun di Sekami, pastikan bahwa kita tidak curhat di media sosial. Karena ketika kita menyampaikan di media sosial itu, orang lain tidak tahu apa yang terjadi di komunitas kita. Yang bisa kita buat adalah kita mendekati secara pribadi, kemudian bisa curhat atau bisa omong secara pribadi. Disitulah tempat ruang komunikasi kita akan menjadi lebih baik, lalu kita bisa mendapatkan solusi bersama, dan pada akhirnya kita bisa berjalan lagi dalam sukacita dan kebahagiaan. Oke. Baik, terima kasih teman-teman. Kakak Romo juga pernah mendengar ada satu hal yang menurut Kakak Romo ada hal baik di paroki MBC ini yang sekian lama kamu hidupi, meskipun kamu tentu tahu bersama dinamika itu bisa datang dari para pendamping, dinamika itu bisa datang dari kami para pastor, dan dinamika itu bisa datang dari orang-orang yang sulit sekali mendukung kegiatan-kegiatan seperti ini. Karena itu ada satu hal yang Kakak Romo mau tanya. Ke depan kamu akan berjalan dalam kepengurusan seperti ini. Tentunya semua hal di luar pengurus itu bersifatnya konsultatif, hanya mengetahui bahwa kamu yang menjalankan program. Karena itu apa yang bisa kamu buat berkaitan dengan untuk menyukseskan seluruh programmu dengan orang-orang yang ada yang dinamika seperti yang Kakak Romo katakan tadi. Jadi baik, untuk Sekami sendiri saya ingin men-sharing beberapa hal bahwa Sekami dulu pernah mati. Sangat lama waktunya, dimulai dari tidak berkembang. Iya, tidak berkembang, tidak berjalan. Atau bisa dibilang Sekami MBC itu tidak ada lagi, tidak ada namanya lagi. Bahkan itu terjadi ketika misalkan waktu itu kan waktu masih usia SD SMP masih ada suster yang mendampingi. Lalu ketika susternya pindah, lalu kami tidak punya pendamping, ditambah lagi pandemi Covid waktu itu, kita tidak bisa keluar sebebasnya, kita harus stay at home lah istilahnya. Jadi kami itu benar-benar mati. Lalu kami bersyukur karena kali lalu kami mendapat kami ada satu kakak pendamping yang bersedia untuk membangun kembali Sekami melalui program pertama, yaitu Tablo. Namanya Kak Fani, kita tepuk tangan dulu. Jadi dengan pendamping ini sebagai pengurus saya berharap bahwa agar orang-orang itu yang memang bertugas untuk menjadi pendamping kami bisa kembali aktif membantu mendampingi kami, karena memang saya pengurus, saya juga bertanggung jawab untuk Sekami ini, namun saya juga seusia dengan anak-anak Sekami itu. Jadi kalau misalkan ditegur satu dua kali oleh saya, belum tentu mereka mendengarkan. Saya memang akan menjalankan program, tetapi kalau tanpa pendamping tentu akan susah. Karena saya juga seusia dengan teman-teman sekitar saya, dan mereka menganggap bahwa karena kami sesama umur, jadi ya sudah wajar toh kami melakukan kesalahan, dan kalau misalkan ditegur itu kan hanya teguran, hanya sebatas teguran. Jadi di sini kedepannya saya berharap bahwa kami butuh pendamping yang setia, yang konsisten, seperti Kak Fani. Dan kalau bisa kedepannya Sekami MBC perlu banyak-banyak pendamping. Kalau saya mau jujur ya, waktu itu ketika kami ke SOA, pendamping itu benar-benar cuman beberapa saja ya. Jadi ada Kak Fani, ada Mbak Cucu, Kayolan, lalu ada Ibu Lin juga, dan beberapa pendamping lainnya. Namun jadi kan kami kegiatannya itu dibagi, jadi ada kelompok yang pergi ke, misalnya tugasnya dia kegiatannya itu di SD ini, lalu ada yang di gereja ini, di aula ini. Dan jujur, yang mendampingi anak-anak ke setiap titik itu bukan pendamping, tapi kakak JPA. Bayangkan kakak JPA yang usianya itu masih SMP waktu itu, SMP SMA, dan harus mendampingi begitu banyak anak sekami. Jujur kami juga punya ketakutan karena kami sama-sama anak-anak, lalu harus mendampingi anak-anak juga. Dan benar ada satu hal yang cukup membuat hati saya tergerak dan kena sekali di sampingnya hati itu, ketika ada, memang ini teguran keras ya buat kita, ada satu pendamping yang bilang MBC ini miskin sekali pendamping. Dan memang itu benar, pendamping itu hanya sedikit. Jadi kalau misalkan Kak Fani sendiri yang bergerak ke depannya, tentu Kak Fani memang bisa, tapi manusia juga punya rasa capek dan lelah dan letih. Jadi kami butuh
lebih banyak pendamping yang mau aktif dan konsisten agar kami kedepannya bisa lagi berkembang lagi. Oke. Baik, terima kasih. Itu dinamika dalam perjalanan. Jadi kita bersyukur bahwa di paroki MBC atau di setiap paroki itu ada Dewan Pastoral Paroki yang disebut dengan DPP. Di tengah DPP itu ada rumpun pembinaan. Rumpun pembinaan itu, di bawah rumpun pembinaan ada seksi KKI. Nah, seksi KKI inilah yang menjadi pendamping adik-adik. Jadi, kalau mau pastikan bahwa dengan podcast ini, teman-teman kita atau bapak mama kita yang di seksi KKI itu bisa mendengarkan bersama tentang kerinduan teman-teman untuk bagaimana harus mendampingi teman-teman di Sekami MBC. Lalu, saya terkagum sekali dengan kelompok misdinar ini, dengan pendamping yang satu orang bisa merampung banyak anak, yaitu Mbak Cucu. Mbak Cucu itu orang yang setia sekali untuk membantu misdinar MBC. Kira-kira mungkin ada kerinduan apa lagi selain dengan Mbak Cucu? Mungkin ada kerinduan lain yang perlu untuk kamu supaya perjalanan misdinar ini bisa didampingi oleh banyak orang. Silakan. Jadi baik, di sini tuh kami merindukan sosok kehadiran dari anak-anak misdinar atau pendamping-pendamping misdinar yang mungkin sekarang sudah pergi melanjutkan kuliahnya. Namun yang di sini kami minta ketika mereka sudah pergi kuliah, mungkin ketika liburan tuh mereka bisa kembali bergabung untuk mengisi waktu-waktu liburan. Contohnya seperti Kak Gever yang sekarang mungkin sudah pergi kuliah tapi jarang sekali dia untuk kembali ke sini. Dan Kak Cencen pun juga begitu dan jarang kembali ke sini. Padahal tuh kami sangat merindukan kehadiran mereka untuk kembali bergabung bersama misdinar MBC. Walaupun waktunya itu tuh hanya singkat. Oke. Baik, terima kasih. Jadi teman-teman yang mantan-mantan misdinar yang sudah pergi kuliah lalu kembali lagi ke paroki MBC bisa datang lagi untuk mendampingi teman-teman kita ini. Mereka butuh kehadiran sosok-sosok teladan yang zaman dulu yang punya kisah dan punya cerita yang bagus-bagus. Mereka ingin menikmati kisah dan cerita yang sama yang dulu, yang tahun 2024 sampai 2025 nanti mereka akan nikmati. Baik, teman-teman, kamu akan berjalan dalam 1 tahun ke depan. Mulai malam ini dan besok teman-teman akan dilantik ya. Besok dalam perayaan Ekaristi, misa ketiga itu, misa jam 8. 4 orang ini dan bersama dengan teman-teman yang lain yang ada di sekarang ada juga sementara menyaksikan, mereka akan dilantik dalam perayaan Ekaristi Minggu Prapaskah kedua. Pasti mulai besok kamu sudah secara resmi akan menerima tanggung jawab ini. Yang seluruh tanggung jawab itu seperti yang Kak Romo katakan bahwa kita terlibat dalam 3 tugas Yesus, menjadi nabi, imam dan raja. Kita tahu menjadi nabi itu kita punya tugas untuk mewartakan. Kita punya tugas, bukan berarti bahwa tiap hari engkau harus datang dengan bawa dan kitab suci lalu baca di tengah teman-teman, tetapi bahwa dengan teladan hidupmu kamu menjadi pewarta. Lalu kamu tahu menjadi imam itu kita saling menguduskan satu sama lain. Misalnya ketika teman-teman maki atau apa tindakan yang bisa dibuat melarang mereka. Itu bagian dari untuk kita saling menguduskan. Lalu pada akhirnya kita menjadi raja juga. Kamu yang akan memimpin teman-teman. Tetapi pemimpinan Yesus itu selalu berjalan dalam kerendahan hati. Apapun dinamikanya, apapun salib yang dialami, apapun risiko yang dialami, dia selalu begitu rendah hati. Karena itu menjadi raja, menjadi pemimpin juga menjadi seperti Yesus yang juga rendah hati. Karena itu teman-teman, kira-kira mulai besok setelah dilantik, kamu tadi telah membuat program-program yang menarik tentunya dan mengajak teman-teman untuk terlibat dalam misdinar maupun Sekami MBC. Karena itu kira-kira apa yang bisa kamu buat selain program tadi sebagai dirimu sendiri? Tadi kan program sebagai dirimu sendiri untuk selama 1 tahun ke depan sebagai bagian dari 3 tugas Yesus tadi. Kira-kira untuk dirimu, engkau menghadirkan dirimu sebagai wakil Sekami MBC, kira-kira apa yang bisa kau buat untuk teman-teman dari dirimu? Silakan. Oke, baik. Terima kasih Romo atas waktu dan kesempatan. Saya akan menjadi diri saya sendiri dan wakil Ketua Sekami MBC. Jadi saya akan memimpin mereka agar bisa mengikuti kegiatan kami ke depannya.
Itu artinya bahwa engkau mau menghadirkan dirimu bersama dengan teman-teman dalam seluruh kegiatan. Jadi terima kasih banyak Gisel. Kalau Natal, kira-kira dari dirimu apa yang bisa engkau berikan sebagai bagian dari selain pengurus dengan program yang ada untuk dirimu sendiri dengan teman-teman, itu apa yang bisa engkau berikan? Jadi baik, yang pertama saya akan berusaha untuk menjadi contoh dan memberikan teladan yang baik kepada mereka, karena sebagai pengurus itu tentu saja mencerminkan komunitas tersebut. Jadi kalau misalkan pengurus mampu menjadi contoh yang baik, misalnya dengan datang kegiatan kami lebih tepat waktu. Jujur sebelum adanya pengurus ini saya sering datang kegiatan kami itu terlambat, tetapi dengan adanya posisi saya sekarang, saya menjadi lebih sadar. Tapi bukan berarti kalau misalkan saya tidak jadi pengurus berarti saya akan datang terlambat terus. Namun dengan adanya peristiwa seperti ini, saya akan menjadi lebih sadar untuk bisa mematuhi peraturan, misalkan datang tepat waktu, lalu bagaimana bersikap yang sopan terhadap teman-teman dan adik-adik sekalian, sehingga adik-adik yang lain bisa contoh. Dan juga sebagai pemimpin mau menjiwai apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan sebagai pemimpin itu sendiri, sebagai raja. Jadi bagaimana saya harus mampu mengkoordinir kegiatan kami dengan baik, dan misalkan ada berbagai macam dinamika yang terjadi, bagaimana saya harus menyikapi diri untuk menyelesaikan berbagai masalah tersebut dengan baik. Baik, terima kasih. Artinya bahwa saya pimpin, saya menjadi pemimpin, saya menjadi teladan. Kalau saya kekurangan teladan, maka apalagi yang di bawahnya pasti akan kekurangan teladan. Baik, untuk pengurus Miss Dinar, selain dari yang kamu dengar, kamu nikmati sekian lama ini, dan hari ini kamu dipilih oleh teman-teman untuk menjadi pengurus Miss Dinar dan besok akan dinanti. Kira-kira apa yang bisa engkau berikan sebagai bagian dari pengurus itu dari dirimu kepada teman-teman Miss Dinar? Oke, baik, terima kasih Romo. Jadi saya bangga dengan diri saya sendiri karena saya adalah salah satu orang yang bisa duduk di atas altar, karena tidak semua orang bisa duduk di atas altar. Jadi saya minta kepada teman-teman saya dan anggota-anggota misinya saya jangan membenci saya walaupun saya ada salah. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Kalau teman, apa yang bisa engkau berikan sebagai pengurus untuk teman-teman yang lain? Di sini saya akan memberikan teladan atau motivasi kepada teman-teman semua, adik-adik semua, jika di mana kita ditegur itu harus diterima, dan kita harus berjuang dari awal, dan jangan sampai kita berhenti di tengah jalan karena hal-hal yang membuat kita tersinggung. Hal ini harus membuat kita sadar bahwa kita harus menutupi kekurangan kita dengan melakukan kelebihan kita. Oke, kita terkesan mulia sekali. Jadi teman-teman sekami dimanapun Anda berada, anak-anak sekami dan remaja dimanapun, saya pastikan bahwa kamu masih menyaksikan podcast malam hari ini. Karena itu sebelum kita mengakhiri podcast ini, mungkin ada pesan bagi teman-teman yang sementara menyaksikan podcast kita malam hari ini. Ada pesan, ajakan begitu, atau apakah mungkin teman-teman yang di luar paroki wilayah MBC ini bisa ikuti kamu tuh melalui apa saja? Melalui media sosial apa saja yang disediakan oleh Sekami MBC itu, kira-kira apa yang bisa disiapkan supaya teman-teman kita yang ada di luar paroki MBC bisa, Sekami MBC itu padahal mereka punya kegiatan ini. Silakan nasihat dan juga mungkin ajakan-ajakan dari pengurus. Untuk teman-teman yang sedang menonton live, ayo masuk ke Sekami MBC karena Sekami itu seru, dan kami juga ada akun IG Sekami MBC Bajawa. Oke. Jadi yang pertama untuk teman-teman semua yang sedang menonton live ini, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Lalu jadi kami punya akun IG namanya Sekami JPA MBC Bajawa, bisa di follow dan lihat perkembangan Sekami MBC. Lalu jangan lupa bergabung bersama kami di Tablo Jumat Agung tahun 2024 ini. Dan sedikit info bagi teman-teman semuanya bahwa di hari Senin pada tanggal 26 Februari nanti akan diadakan casting Tablo jam 3 sore bertempat di Gereja Mater Bonika Sili Bajawa. Terima kasih. Oke. Jadi teman-teman,
untuk Sekami sendiri, teman-teman bisa mengikuti melalui IG Sekami MBC Bajawa. IG itu Instagram, media sosial yang digunakan. Pasti mesti ada yang lain. Ini motivasi. Mesti ada Facebook, mesti ada TikTok, zaman now, supaya goyangan kamu itu bisa diikuti teman-teman di luar negeri. Tentunya goyang-goyang yang punya nilai pembinaan. Ada gerak dan lagu apa yang bisa dibuat supaya teman-teman yang lain itu bisa ikut. Oke. Baik, untuk Miss Dinar MBC, ajakan untuk teman-teman untuk bisa ikut dalam kegiatan Miss Dinar, dan juga mungkin teman-teman di luar sana tuh bisa belajar Miss Dinar MBC itu melalui media apa saja. Silakan. Jadi, halo teman-teman, adik-adik sekalian yang sedang menonton live ini. Jadi di sini pesan saya adalah, jika adik-adik atau teman-teman yang sedang datang berlibur di Kota Bajawa, jadi kami di sini membuka tempat yang seluas-luasnya bagi adik-adik yang ingin bergabung, mungkin untuk mengisi waktu luangnya. Karena di sini kami akan melakukan program yang dapat membuat adik-adik itu dapat tertarik dengan Miss Dinar, di mana di bulan Februari sampai bulan Maret kami akan melaksanakan retreat misioner menginap 1 malam dengan anggaran 6 juta. Dan disebutkan guys, anggaran disebutkan guys. Ya, supaya tidak ada kekeliruan ataupun tidak ada masalah begitu, karena nanti dibilang kami korupsi. Yes, belajar memang supaya tidak korupsi. Bagus. Jadi di sini yang kedua juga kami akan melakukan rekoleksi prapaskah dengan anggaran 1,5 juta, dengan melakukan tugas pekan suci dengan anggaran 2 juta untuk snack atau makanan dan minuman. Dan yang ketiga juga kami akan melaksanakan lomba untuk anak-anak dalam rangka merayakan hari ulang tahun gereja MBC. Dan kami juga akan melakukan kunjungan ke stasi dengan anggaran yaitu 2 juta. Serta kami akan melaksanakan lomba, di mana lomba ini akan terjadi pada tanggal 17 Agustus, di mana semua anak-anak kan memiliki libur sekolah. Jadi di sini kami ingin mengajak anak-anak dari setiap KUB atau lingkungan untuk bergabung bersama kami di paroki MBC ini dalam perayaan 17 Agustus. Oke, kita persilakan. Luar biasa sekali. Ada media sosial yang untuk Miss Dinar punya atau belum ada? Jadi saat ini kan belum ada media sosial. Tidak apa teman-teman, pasti dalam perjalanan ini tugas dari pengurus supaya teman-teman di luar paroki bisa belajar bersama tentang Miss Dinar MBC Bajawa. Baik, Bapak Mama, saudara-saudari, teman-teman di mana saja Anda berada, saya sudah bersama dengan pengurus Sekami MBC dan juga pengurus Miss Dinar MBC Bajawa. Mereka besok akan dilantik menjadi pengurus-pengurus secara resmi oleh Allah sendiri melalui imam. Karena itu, doakanlah perjalanan mereka supaya mereka menjadi pengurus-pengurus yang baik, yang setia, yang bertanggung jawab dalam karya pastoral gereja. Dan juga untuk teman-teman yang belum bergabung, ayo mari kita bergabung di Sekami dan juga di Miss Dinar MBC Bajawa. Kalau belum ragu-ragu, mari datang nikmati dulu. Nanti pada akhirnya kamu akan sukacita dan bergembira bersama dengan Sekami dan juga Miss Dinar MBC Bajawa. Karena itu, saya menyampaikan terima kasih banyak untuk pengurus Sekami MBC dan juga terima kasih banyak untuk pengurus Miss Dinar MBC. Jalan terus, sukacita selalu dalam karya pelayanan bersama dengan Allah. Semoga teman-teman bisa bergabung dengan kita di Sekami dan Miss Dinar MBC. Karena itu, saya menyampaikan Timati Oso untuk teman-teman semua yang telah menyaksikan podcast MBC Bajawa. Timati Oso, doakanlah para pengurus ini sehingga mereka boleh berjalan dalam kebersamaan yang dalam moto Muspas ke-8 Keuskupan Agung Ende, Komunio et Missio, persekutuan dan perutusan. Sekami MBC siap. Sekami MBC siap. Sekami siap. Pendamping mantap. GPA mau pakai. Jadi ini di luar gitu. Baik, terima kasih banyak untuk teman-teman berempat telah hadir bersama dengan saya Romo Kebi,
Pastikan Anda sudah like, komen, subscribe, dan share channel ini sehingga kami boleh berkarya dalam media sosial. Terima kasih banyak. Selamat malam untuk kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Oke. Tapi Terima kasih banyak. oke.